Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang yang zalim mendapatkan ganjaran daripada kezalimannya. Suatu kali, ini kisah disampaikan dalam kitab Durratun Nasihin. Suatu kali seorang nelayan mencari ikan di laut. Sampai kemudian seharian penuh dia mencari ikan, tidak mendapatkan banyak ikan. Hari itu dia mencari ikan, hanya dapat 1 ekor ikan yang agak besar. Lalu sekarang mungkin ikan cakalang, Bapak Ibu sekalian. Tahu ikan cakalang ya, Bapak Ibu ya? Ikan cakalang. Kemudian ikan ini dibawa pulang sama dia, hendak dibawa pulang. Ketika ikan ini hendak dibawa pulang, karena hari sudah mulai sore, datanglah seorang raja dengan pengawal-pengawalnya, lewat di situ, lewat di pantai itu. Raja ini kemudian melihat dia bawa ikan yang agak besar itu, ikannya masih seger, Bapak Ibu sekalian. Kemudian raja ini berhasrat dengan ikan itu. Dia ngomong sama nelayan ini, nelayan, sini kau. Sendi kau dawuh raja. Ini ikannya buat saya saja ya. Oh jangan, Tuan Raja, kata dia, ini ikan yang satu-satunya saya punya. Kalau Bapak mau belinya silahkan. Tapi kalau saya mau nunjukkan sama Bapak, mau berikan cuma-cuma sama Bapak, saya tidak punya bahan makanan hari ini. Inilah yang saya punya, dia bilang. Saya untuk memberi makan istri saya di rumah, anak-anak saya di rumah dari apa? Dia bilang begitu. Kalau Bapak Paduka mengambil ikan saya ini cuma satu-satunya yang saya punya. Tetap saja kemudian dipaksa sama raja ini, sudah sini. Banyak ngomong kau, ya. Banyak cakap kali kau, ya. Mau saya gibok. Nah, gitu kan. Kemudian dengan kekuasaannya dia melakukan itu. Diambil, dirampas ini ikan, kemudian dibawa ini. Pengawal, bawa nih ikan. Pengawal ini. Kemudian ditendang pula, ya, ditampar pula ini nelayan. Kemudian nelayan ini terjerembab di tanah. Bapak Ibu sekalian, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana ini raja menunjukkan kekuasaannya kepada saya, ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu kepadanya, ya Allah. Subhanallah. Ini doa kemudian sampai ke langit. Doa orang yang zalim ini sampai ke langit. Doa orang yang terzalimi, Bapak Ibu sekalian, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kepada orang yang terzalimi. Kalau dia kita zalimi tidak membalas perlakuan kita, hati-hati. Maka kata orang Jawa, nerimo sing nglakoni, orang terima sing ngemongi. Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Saya ulangi lagi, terima sing nglakoni, ora terima sing ngemongi. Bapak Ibu sekalian, orang yang kita zalimi mungkin tidak membalas, tapi Allah Maha membalas. Doanya diijabah oleh Allah. Ini kemudian raja ini sampai ke rumahnya, sampai ke istana. Disuruh masak ini istrinya. Permaisuriku, masak ini ikan. Ya, masak. Selesai masak, kemudian makan malam digelar. Ini ikan disediakan di atas meja paduka raja. Lezat masakannya, ya. Sambal rica-rica, Bapak Ibu. Rica-rica ikan cakalang. Subhanallah. Ya. Nasi putihnya hangat. Sambalnya sambal terasi, Bapak Ibu. Mantap kali. Kemudian begitu dia mau ngambil ini ikan, mau nyolek ini ikan, begitu dia ambil ini ikan, bukan hidup, Pak. Kalau hidup ini drama sekali, Pak. Drama Indosiar. Nah, kemudian ketika dia mau ngambil ini ikan, tangannya tercucuk dengan duri ikan cakalang ini tadi. Allah takdirkan tertusuk dengan duri ikan cakalang ini. Terus, aduh, kata dia, Masya Allah, dia bilang. Kemudian Allah takdirkan tusukan duri ikan cakalang ini kemudian menjadi penyakit yang menjalar di tangannya. Kemudian tangannya membusuk, Bapak Ibu sekalian, dari tusukan duri ikan ini. Sakitnya bukan alang kepalang, kemudian tangannya membusuk, penuh dengan baksil-baksil, kemudian kuman-kuman menjalar ke tangannya. Tangannya membiru.
Kemudian tabib-tabib istana dikumpulkan, tak ada yang bisa mengobati penyakitnya raja. Sampai kemudian dipotong ini tangannya, pergelangan tangannya dipotong, tetap saja baksil-baksil ini kemudian menjalar ke lengan tangannya. Sampai kemudian selengan ini, sampai sebahu ini dipotong tangannya, masih juga menjalar itu baksil-baksil. Kemudian ada seorang penasehat raja kala itu mengatakan, "Raja, mungkin engkau pernah berbuat zalim kepada seseorang. Coba ingat-ingat. Inilah yang mungkin bisa menolong engkau." Diingat-ingat. Oh, betul. 6 bulan yang lalu saya pernah berbuat zalim kepada seorang nelayan miskin, katanya. Saya mengambil hasil tangkapan ikannya tanpa dia memberikan ridho kepada saya, tanpa izin dia. Nah, inilah mungkin yang membuat Paduka Raja kemudian sakit sedemikian rupa. Coba Paduka Raja temui orang itu, minta ridho kepada dia. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit Paduka Raja. Kemudian Paduka Raja ini mencari tahu di mana rumah ini nelayan. Sampai kemudian tahu rumahnya, kemudian ditemui ini nelayan, dan kemudian minta ridho dari nelayan ini, kemudian akhirnya penyakit raja baru sembuh, Bapak Ibu sekalian. Inilah akibat dari perbuatan zalim, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita sakit-sakitan di akhir hayat kita. Mungkin kita diberikan Allah darah tinggi, mungkin Allah berikan kita gagal ginjal, mungkin Allah berikan kita kemudian gagal jantung, jantung koroner, kemudian kita harus masang ring di jantung kita. Kita harus setiap bulan cuci darah sebanyak 2 kali dalam sebulan, Bapak Ibu. Kita coba ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kala Bapak Ibu, penyakit yang kita derita ini bukan karena medis, tapi karena kezaliman kita kepada orang lain. Bukan karena salah makan, bukan karena salah ini, salah itu, tapi karena salah kita sudah zalim kepada orang lain. Hati-hati Bapak Ibu sekalian.